anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya ibu mau bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak sudah mengisi kehadiran melalui link Google Form yang telah ibu bagikan di grup WhatsApp? Jika sudah, kita akan mulai pembelajarannya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk membangkitkan semangat anak-anak nih, ibu ingin mengajak anak-anak untuk tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ada yang ingat? Ya, yang ingat boleh ya, langsung kita lakukan saja. Tepuk semangat. Semangat. Wah, ternyata anak-anak sudah semangat ya untuk belajar pada hari ini meskipun dalam di rumah masing-masing. Jadi anak-anak, sebelumnya ibu mau bertanya lagi nih kepada anak-anak. Apakah yang kalian lakukan ketika bertemu dengan orang yang kalian kenali? Apakah menegurnya ataukah melewatinya saja? Nah, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang kalimat sapaan dan jenis-jenisnya, dan juga kita akan belajar tentang pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Baik anak-anak, sekarang anak-anak boleh ya dibuka buku tematiknya, yaitu tema 7, subtema 3, pembelajaran 6, yaitu pada halaman 155. Silahkan dibuka terlebih dahulu ya bukunya. Nah, anak-anak, jika anak-anak sudah membuka halamannya, di situ terdapat teks bacaan anak-anak, yang dimana berjudul bermain di halaman rumah. Nah, di situ Siti dan teman-temannya itu bermain. Nama permainannya yaitu berburu hewan. Apakah anak-anak sudah tahu cara bermain berburu hewan itu seperti apa? Baik, di sini ibu akan jelaskan cara permainannya ya. Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan tentang cara bermain berburu hewan. Yang pertama, anak-anak harus melakukan home pimpah terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemburu dan siapa yang akan menjadi hewan sasaran. Yang kedua, yang menjadi pemburu ini akan melemparkan bola kepada hewan sasaran. Jika hewan sasaran ini terkena bola, maka hewan sasaran ini harus keluar dari lapangan permainan. Lalu, siapapun yang dapat bertahan lebih lama ataupun pemain terakhir yang terdapat di lapangan permainan itu adalah pemenangnya. Jadi seperti itu ya anak-anak cara bermain berburu hewan. Jadi anak-anak, dari permainan berburu hewan ini, anak-anak akan mendapatkan manfaat yaitu tentang kebersamaan dan bekerja sama. Sehingga dari permainan berburu hewan ini, anak-anak dapat bekerja sama dan saling bersama-sama untuk memenangkan suatu permainan tersebut. Jadi anak-anak, kebersamaan ini tidak hanya dilakukan dalam permainan saja, melainkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan menyapa seseorang. Kenapa hal itu berhubungan dengan kebersamaan? Karena ketika kita menyapa seseorang, kita akan lebih akrab lagi kepada seseorang dan kita akan bersama-sama dengan dia. Begitu ya anak-anak. Nah, di sini ibu terdapat gambar maupun percakapan antara Siti dengan Dayu. Coba anak-anak perhatikan dan anak-anak lihat apakah terdapat kalimat sapaan yang terdapat dalam gambar tersebut. Apakah ada anak-anak? Ya, betul ada ya. Jadi, terdapat kalimat sapaan yang dibicarakan oleh Siti, yaitu kalimatnya, "Selamat pagi Dayu." Selamat pagi Dayu itu termasuk ke dalam kalimat sapaan anak-anak karena untuk menyapa seseorang. Di dalam kalimat sapaan terdapat jenis-jenisnya loh anak-anak. Yang pertama yaitu istilah dalam kekerabatan. Jadi dalam kata sapaan yang menggunakan istilah kekerabatan menggunakan kata ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, adik, dan lain-lain yang berhubungan dalam persaudaraan anak-anak. Lalu yang kedua yaitu
nama diri ataupun nama benda. Jadi kata sapa dengan menggunakan nama diri yaitu contohnya menggunakan kata nama orang ataupun nama teman-teman dari anak-anak. Misalnya Haikal, Joy, Jani, lalu Siti, lalu Safira, Gilang, Siska, dan lain-lain. Untuk nama benda kita bisa menggunakan nama hewan seperti si kancil, si rubah, lalu si kelinci, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan nama jabatan atau gelar. Kata sapaan yang menggunakan nama jabatan ataupun gelar yaitu menggunakan kata seperti bupati, guru, lalu gubernur, dokter, suster, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu kata ganti. Kata sapaan dengan kata ganti ini menggunakan kata seperti engkau, kamu, anda, nyonya, tuan, nona, dan lain-lain. Lalu yang kelima yaitu menunjukkan rasa hormat. Jadi kata sapaan ini yang menggunakan menunjukkan rasa hormat, contohnya seperti yang terhormat ataupun paduka yang mulia. Untuk yang keenam yaitu kata nama pelaku. Jadi kata sapaan yang menggunakan nama pelaku contohnya seperti peserta, penonton, hadirin, pendengar, dan lain-lain. Jadi anak-anak sudah mengerti ya jenis-jenis yang terdapat dalam kalimat sapaan. Selanjutnya anak-anak boleh ya buka buku tematiknya pada halaman 158 sampai 159. Di situ terdapat kegiatan ayo menulis. Jadi anak-anak diminta untuk menuliskan kata sapa dengan menggunakan kata Siti, Pak Guru, adik, kakak, kamu, kami, dan kita. Jadi terdapat 7 yang harus anak-anak buatkan kata sapaannya. Nah anak-anak, karena kita tadi sudah belajar ataupun sudah mengetahui tentang cara permainan berburu hewan. Nah di sini ibu mempunyai gambar hewan-hewan. Jadi anak-anak, berapa kelinci yang terdapat dalam gambar tersebut? Terdapat 3 kelinci, benar. Lalu berapa banyaknya kelinci yang berwarna merah dan dinyatakan menjadi pecahan yaitu 1/3, yang dimana satunya itu berupa kelinci berwarna merah dan 3-nya atau per-3-nya itu termasuk ke dalam jumlah seluruh kelinci yang ada dalam gambar tersebut. Mengerti ya anak-anak? Sekarang anak-anak boleh ya buka buku tematiknya pada halaman 160. Di situ terdapat kegiatan ayo berlatih yang dimana anak-anak diminta untuk menyatakan seekor hewan dalam bentuk pecahan. Terdapat 5 soal ya anak-anak, boleh anak-anak kerjakan di buku tulis anak-anak. Nah anak-anak, setelah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya, ibu akan memberikan soal evaluasi kepada anak-anak. Ibu akan memberikan soal evaluasi melalui grup WhatsApp kita. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan kita tadi belajar tentang apa aja? Tentang kalimat sapaan dan juga tentang pecahan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan kembali tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak ya. Yang pertama yaitu menuliskan kalimat sapaan, yang dimana terdapat pada buku tematik di halaman 158 sampai 159. Terdapat 7 kalimat sapaan yang harus anak-anak buat. Lalu yang kedua yaitu menentukan pecahan ya anak-anak, yang dimana terdapat dalam buku tematik pada halaman 160 sampai 161. Terdapat 5 soal. Lalu selanjutnya anak-anak diminta untuk mengerjakan soal evaluasi, yang dimana terdapat 10 soal. Tugas-tugas tersebut anak-anak boleh tuliskan di buku tulis anak-anak masing-masing ya. Jangan sampai lupa dikumpulkan dengan cara difotokan, lalu dikirimkan kepada ibu secara pribadi. Mengerti ya anak-anak? Baik, jika mengerti, pembelajaran hari ini sudah selesai. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.